Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimah as-sabi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma sakhkhir lana kutub kullu ilmin syar'iyyin. Adapun seluruh ilmu syariat, fatalabu syar'i maka adapun menuntutnya syariat, lahu terhadap ilmu syar'i itu, innama hanya saja yakunu ada apa talab, haitsu huwa hiyalah, karena adapun ilmu syariat itu wasilatun adalah wasilah ila ta'abbud, untuk beribadah, bihi dengan ilmu, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi seluruh ilmu-ilmu syariat itu tak lain diperintahkan untuk dicari oleh Allah. Tujuannya satu, karena dia sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. La min jihatin ukhra, bukan dari aspek lain. Tidak ada motif lain. Kenapa ilmu syariat wajib dicari? Motifnya satu, li'annahu wasilatan lita'abbud lillah, bukan jihatin ukhra, bukan karena motif lain. Motifnya satu tadi itu. Fa in dhahara fihi, maka apabila tampak fihi, di dalam ilmu syariat itu, jihatun ukhra, apa faktor lain, apa motif lain, fa bitab'i, maka itu sebagai tujuan, karena ikut, wal qasdisani, dan tujuan kedua, la bil qasdil awwali, bukan tujuan pertama, bukan tujuan utama itu. Misalnya belajar ilmu usul fikih, tujuannya apa? Ya untuk memahami Al-Quran, biar kita beribadah tambah baik. Jadi muaranya tetap satu, yaitu at-ta'abbud lillah. Kalau ada yang bilang salah satu fungsi belajar usul fikih adalah untuk membangun logika yang baik, nah itu tujuan kedua, itu tujuan sekunder. Wa dalilu, adapun dalil ala dzalika, atas hal tersebut, umurun adalah beberapa hal. Ahaduha, adapun salah satu umur, ma adalah sesuatu, taqaddama yang telah lalu apa ma fil mas'alati, di dalam masalah qablu, sebelumnya. Apa itu? Anna kulla ilmin la yufidu amalan falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsani. Sesungguhnya setiap ilmu la yufidu, yang tak berfaedah, apa ilmu, amalan, akan suatu perbuatan, yaitu amalal mukallaf, falaysa, maka tidak ada, apa ilmu, fi syar'i, dalam syariat, falaysa, maka tidak ada, fi syar'i, dalam pandangan syari', ma apa sesuatu, yadullu, yang menunjukkan, apa ma ala istihsanihi, atas kebaikannya ma. Setiap ilmu yang tak berkonsekuensi langsung kepada amalul mukallaf, tak berkaitan langsung dengan amalul mukallaf, maka tidak ada dalil yang menganggap itu baik. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu baik. Walau kana lahu, dan apabila ada lahu, bagi ilmu itu, ghayatun ukhra, apa motif lain, syar'iyyatun, yang bernilai syariat, lakana, niscaya ada, apa ilmu itu, mustahsanan, ialah dianggap baik syar'an, menurut syariat. Walau kana mustahsanan, dan seandainya ada, apa ilmu itu, mustahsanan, ialah baik syar'an, menurut syariat, la bahasa anhu, niscaya akan membahas anhu, la bahasa, niscaya akan membahas anhu, terhadap ilmu itu, al-awwaluna, siapa ulama-ulama terdahulu, minas sahabati, dari sahabat, tabi'ina, dan tabi'in. Wadzalika, sementara hal itu, ghairu mawjudin, ialah tak pernah dijumpai. Fama, maka adapun sesuatu, yalzamu, yang pasti, apa amma anhu, dari ilmu, kadzalika, ialah demikian. Artinya sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat, kalau seandainya ilmu itu punya nilai baik dalam pandangan syariat, niscaya itu akan dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Ternyata ulama tidak pernah membahas ilmu, tidak pernah secara fokus membahas ilmu-ilmu yang tak ada kaitannya dengan ilmu syariat, ya, katanya musannif ini. Seperti sahabat, seperti tabi'in, maksudnya. Jadi orang terdahulu, yaitu sahabat dan tabi'in, seandainya filsafat itu adalah baik menurut syariat, niscaya akan membahas itu.
Ternyata kan tidak membahas, tidak mempelajari ilmu filsafat, tidak mempelajari ilmu yang lain, sahabat itu ya. Karena kenapa? Karena ilmu-ilmu itu tak ada konsekuensinya, tak ada hubungannya dengan amalul mukallaf gitu. Wasani yang kedua, anna syara, sungguhnya syariat. Innama ja'ahnya hanya datang apa syariat itu bita'abbudi, untuk beribadah, untuk ta'abbud kepada Allah. Wa huwa, adapun ta'abbud al-maqsudu adalah maksud min bi'asatil anbiya, dari diutusnya para nabi alaihi wassalam. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi tujuan syariat ini satu, ta'abbud lillah, beribadah atau menyembah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Salah satu ayatnya adalah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takwalah kalian kepada Tuhanmu. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Suatu kitab yang dikokohkan ayat-ayatnya, kemudian diuraikan min ladun hakimin khabir, di sisi zat yang maha bijaksana lagi maha tahu. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Dan juga ayat kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, ayat yang diturunkan kepada kamu agar kamu dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nuri, menuju cahaya. Bi'izni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, ila suratil azizil hamid, menuju jalan yang mulia, al-hamid, dan terpuji. Dan ayat juga dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa syariat ini tujuan awalnya adalah ta'abbud. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak ada hubungannya dengan ta'abbud lillah, yang tidak ada hubungannya dengan amalul mukallaf, maka itu bukan bagian dari syariat. Tidak baik menurut syariat. Karena seluruh tindak tanduk mukallaf ini, manusia ini diciptakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ta'abbud. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak konsekuensinya kepada ta'abbud, ya ilmu itu bukan ilmu syariatnya, tidak dianggap baik menurut syariat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru, kemudian orang-orang yang ingkar bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, ya'diluna, ialah berpaling. Ayyusawuna bihi, artinya menyamakan siapa mereka bihi, dengan Allah, ghairahu, kepada selainnya Allah, fil ibadati, untuk disembah. Qaddamahum, ia mendahulukan siapa mereka hum kepada ghairullah, ala zalika, untuk disembah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, ati'ullah ati'ur rasul. Dan juga ayat liyunzira ba'san syadida. Banyak sekali ayat-ayatnya. Tadi yang saya baca itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat itu ja'a bit ta'abbud. Liyunzira ba'san syadida, agar memberi peringatan Allah ba'san syadida, dengan kekuatan yang sangat, min ladunhu, dari sisi Allah. Wa yubashshiral mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina, mu'minina, ya'maluna as-shalihat, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'buduni, fa'budun. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada ta'abbud semua. Al-ayat. Wa ma asbaha dzalika, dan ayat-ayat yang serupa dengan hal tersebut, min ayati, dari beberapa ayat, allati, ayat, la takadu tuhsa, yang hampir tak bisa terhitung. La takadu, hampir tidak, tuhsa, bisa dihitung apa ayat. Kulluhat, adapun seluruhnya ayat itu, dalun, jalan menunjukkan apa kullul ayat, menunjukkan ala annal maksud, bahwa sungguhnya tujuan utama dari syariat ini adalah at-ta'abbud lillah,
menyembah kepada Allah. Wa innama dan hanya saja didatangkan siapa mereka biadillati tauhid dengan dalil-dalil tauhid, liyatawajjahu agar bisa menghadap siapa mereka ilal ma'bud kepada zat yang disembah bihaqqin dengan kebenaran wahdahu halai sendirinya ma'bud, subhanahu maha suci Allah, la syarika tidak ada teman lahu bagi Allah. Walidzalika oleh karena itu qala berfirman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka mintalah ampun siapa kamu karena dosamu. Faqala dan berfirman Allah, fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annama sungguhnya unzila diturunkan bi ilmillahi apa ilmu Allah, wa an la ilaha dan tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah, fahal antum muslimun apakah hadapun kalian semua muslimuna ialah orang-orang yang muslim, orang-orang yang pasrah. Wa qala dan berfirman Allah, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Oleh karena syariat itu datang untuk ta'abbud, maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illa huwa wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Ini adalah dalil-dalil tauhid, hanya kepada Allah kita menyembah. Wa mithlu dan semisalnya firman Allah itu sairul mawadi, adapun seluruh tema allati mawadi nassa yang menegaskan siapa Allah fiha di dalam allati ala kalimat tauhid, atas kalimat tauhid, la budda pasti an uqiba apa diiringi apa firman bitalabi ta'abbud lillahi wahda dengan perintah untuk menyembah kepada Allah saja. Setiap ayat-ayat tauhid katanya musannif pasti diiringi dengan perintah untuk menyembah kepada Allah. Au ja'ala atau menjadikan siapa Allah muqaddimatan kepada permulaan laha terhadap laha untuk ayat, muqaddimatan lil ayat. Bal bahkan adillatut tauhid, adapun dalil-dalil tauhid hakadha sedemikian juga jara berjalan masakul qur'ani fiha apa metode Al-Qur'an fiha di dalam ayat illa tadzkiratan kecuali sebagai tadzkirah pengingat, illa kada kecuali sebagai yang lain. Bahwa adapun hal ini wadihun ialah jelas fi anna ta'abbud bahwa sungguhnya menyembah lillahi kepada Allah, wal maksud adalah tujuan utama minal ilmi dari pengetahuan. Jadi adillatut tauhid itu juga berlaku di kebanyakan masakul Quran ya. Seperti tadzkirah, ayat-ayat yang tentang zikrullah itu menunjukkan dalil tauhid. Itu masakul Quran ke sana. Wasalis. Jadi apa fungsi dari yang kedua tadi ini? Ini untuk mendukung bahwa ilmu-ilmu yang tak ada kaitannya dengan amalul mukallaf, dengan ilmu syariat, itu tidak baik untuk dipelajari. Kenapa? Karena syariat itu datang untuk ta'abbud kepada Allah. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak mengarah kepada ta'abbudillah, itu bukan ilmu syariat, sehingga nggak usah dipelajari. Seperti ilmu-ilmu astronomi itu tidak ada hubungannya dengan ta'abbudillah. Meskipun kalau mereka bisa berdalih ya. Pakar-pakar astronomi itu bisa berdalih begini. Kita mempelajari alam ini bisa mengetahui, bisa meyakini bahwa alam ini pasti ada penciptanya. Nah, itu mengantarkan kepada akidah yang kuat gitu. Jadi mempelajari alam semesta, mempelajari mawjudat ini tujuannya adalah untuk mengetahui soniknya, min jihati ilmi soni, dari aspek untuk mengetahui penciptaan. Nah, kalau dari tujuan itu baik, sebenarnya baik. Cuma ilmunya itu, mempelajari astronomi itu tidak ada hubungannya dengan syariat, sehingga itu tidak baik. Ya kalau dikaji dari aspek lain, semua ilmu akan baik ya. Semua ilmu akan baik.
kembali ke yang awal tadi, ilmu itu diperintahkan tujuannya satu, wasilatan litta'abbud. Ketika ilmu itu tidak menjadi wasilah litta'abbud, maka oleh syariat itu tidak diperintahkan untuk dicari. Wasalis yang ketiga, ma sesuatu ja'a yang datang apa ma minal adillati dari dalil, ada semangat dari ilmu adalah mengamalkannya. Wala dan jika tidak fa'il ilmu, maka adapun ilmu ariyatun ialah kosong, wa ghairu muntafa'in bihi dan tidak bermanfaat bihi apa ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Ketika belajar ilmu tidak untuk diamalkan, ada ilmu tapi tidak bisa diamalkan, untuk dipelajari saja, ya tidak ada manfaatnya. Faqad qala, dan sungguh berfirman siapa Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, hanya saja takut Allah kepada Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, al ulama'u, siapa para ulama. Wa innahu, dan sungguhnya ladzu ilmin, ialah bagi orang yang punya ilmu, lima allamnahu, bagi sesuatu. Wa innahu, dan sungguhnya ladzu ilmin, orang yang punya ilmu, lima untuk sesuatu, allamna, yang mengajarkan siapa kitahu kepada dzu ilmin. Qala Qatadah, berkata siapa Qatadah, ai yakni bermaksud siapa Allah, ladzu amalin bima allamna. Jadi ladzu ilmin itu tafsirannya adalah ladzu amalin bima allamnahu. Ladzu amalin bima allamnahu. Jauh ya takwilnya. Ayatnya ladzu ilmin lima allamna. Orang yang punya ilmu sesuai dengan yang kita ajarkan. Maksudnya apa? Ai ladzu ilmin bima allam, ladzu amalin bima allamna. Orang yang mengamalkan sesuai bima allamnahu, terhadap sesuatu yang telah kami ajarkan. Jadi ladzu ilmin takwilnya adalah ladzu amalin. Jauh. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, ila an qala, sampai firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini mahlu syahidnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu, orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim? Ya, tidak sama. Ini namanya istifham tangkiri. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali, fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, fakubikibu fiha hum wal ghawun. Qala qaumun, berkata siapa Ja'far bin Muhammad itu, qaumun wasuful haqqo wal adla bi alsanatihim, yaitu suatu kaum yang mensifati siapa mereka kaum, al haqqo kepada kebenaran, wal adla dan keadilan, bi alsanatihim dengan lisan-lisan mereka, wa khalafuhu, sementara mereka menyalahi hu akan kebenaran dan keadilan itu, ila ghairihi kepada yang lain. Jadi fakubikibu fiha hum wal ghawun ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang selalu menjelaskan kebenaran, menjelaskan keadilan dengan lisannya, tapi perbuatannya jauh dari kebenaran dan keadilan itu. Wan Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, inna fi jahannam arha taduru bi ulama'is su fa yashrafu alaihim ba'du man kana ya'rifuhum fid dunya. Inna fi jahannam, sungguhnya di dalam neraka jahannam, arha'ah, adapun sekelompok orang, taduru yang mengelilingi bi ulama isu, terhadap ulama isu, fa yashrafu alaihim, kemudian menghampiri siapa mereka, fa yashrafu, kemudian menghampiri alaihim, terhadap ulama isu itu, ba'duman, siapa sebagian orang, karena yang ada siapa ba'dun itu, ya'rifuhum, ialah mengenal siapa ba'dumhum kepada mereka ulama isu, fid dunya, di dunia. Nanti di neraka jahanam, katanya Abi Hurairah ini, beliau meriwayatkan hadis, nanti di neraka jahanam ada sekelompok orang
yang berkumpul dengan ulama usu. Kemudian ada sebagian orang datang ke perkumpulan ulama usu tadi. Ada seseorang yang datang ke mereka. Jadi ada segerombolan ulama usu, kemudian didatangi oleh seseorang, yang mana seseorang ini kenal dengan ulama usu ini waktu di dunia. Fayaqulu, kemudian laki-laki ini penasaran. Laki-laki yang datang ini penasaran. Ma sayyarakum fi hada? Ma adapun apa sayyar ialah menjadikan apa makum kepada kalian fi hada di dalam neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu nanti ada sekelompok ulama, ada sekelompok orang berkumpul. Kemudian tahu-tahu ada seorang laki-laki datang ke perkumpulan itu nanya. Laki-laki ini mengenali mereka waktu di dunia. Wahai ulama, apa yang membuatmu ada di neraka jahanam? Wa innama kunna nata'allamu minkum. Wa innama, dan hanya saja kunna ada siapa kami. Nata'allamu ialah belajar siapa kami minkum dari kalian. Apa yang membuat kalian itu ada di neraka jahanam? Padahal saya dulu waktu di dunia itu belajar ilmu dari kamu, dari kalian ini. Qalu, kemudian ulama usul itu menjawab, inna kunna na'murukum bil amri wa nukhalifukum ila ghairi. Inna, sungguhnya kami, kunna ada siapa kami. Na'murukum ialah memerintah siapa kami, kum kepada kalian, bil amri dengan suatu perintah. Tapi wa nukhalifu, menyalahi siapa kami, kum kepada kalian, ila ghairihi, kepada lainnya amr. Kami memerintah A tapi yang kami lakukan B, tak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, sehingga kami berada di sini. Waqala Sufyan as-Sawri, dan berkata siapa Sufyan as-Sawri, innama yata'allamu atau innama yuta'allamu, dan hanya saja dipelajari, al-ilmu apa ilmu, liyattaqiya bihi, agar bisa bertakwa bihi dengan ilmu, Allah kepada ilmu, Allah kepada Allah. Wa innama, hanya saja fadlul ilmi, adapun keutamaan ilmu, ala ghairihi, dibandingkan lainnya ilmu, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu itu, yattaqi, bisa takwa Allah kepada Allah, bihi, dengan ilmu. Ilmu itu dipelajari satu tujuannya, karena kita dengan adanya ilmu akan lebih takwa kepada Allah. Salah satu keutamaan ilmu, kata Sufyan as-Sawri, adalah salah satu keutamaan ilmu yang tak bisa dimiliki yang lain adalah dengan ilmu itu kita bisa tambah bertakwa kepada Allah. Wa an Nabi, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamati, tidak tergelincir apa dua kaki hamba di hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya siapa hamba itu, an khamsi khisalin, tentang 5 hal. Wa dzakara, kemudian menyebutkan siapa Nabi fiha, tentang 5 hal itu. Wa an ilmihi, dan ditanya juga an ilmihi, tentang ilmunya orang. Madza umila fih, madza, adapun apa, umila yang diamalkan fihi, di dalam ilmu. Jadi nanti di hari kiamat hamba itu akan ditanya tentang 5 hal, dan juga ditanya tentang ilmunya. Ditanya tentang ilmu, kamu belajar ilmu apa? Ilmu tafsir. Digunakan untuk apa? Nah, ditanyakan begitu nanti. Kamu belajar ilmu apa? Ilmu ushul fiqih. Digunakan untuk apa? Madza umila fihi, digunakan untuk apa? Akan ditanya seperti itu semua nanti. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak bisa diamalkan cuma untuk dipelajari, nggak usah dipelajari, itu tidak baik secara syariat. Bukan ilmu syariat itu. Ada ilmu kok nggak bisa diamalkan, bukan untuk diamalkan, untuk dikaji saja. Karena nanti ilmu kita dipertanggungjawabkan, ya, diminta tanggung jawab oleh Allah. Semoga kita dijadikan orang yang bisa mengamalkan ilmu dengan baik. Wa Nabi Darda, dan dari Abi Darda, innama akhafu, hanya saya akhafu, tak khawatir siapa saya, kata Abi Darda, saya takut ayyuqal, akan ditanya li, siapa saya, yaumal kiamat, di hari kiamat, a'alim ta'am jahilta, apakah kamu orang alim atau orang bodoh? Fa'aqulu, kemudian aku jawab, alim tu, aku orang alim. Kata Abi Darda, yang saya takutkan itu nanti saya khawatir di hari kiamat saya akan ditanya oleh Allah, kamu ini orang alim apa orang bodoh? Kemudian saya menjawab, saya orang alim. Itu yang saya khawatirkan. Khawatir saya menjawab saya orang alim gitu.
Saya khawatir menjawab begitu. Khawatir menjawab, saya orang alim ya Allah. Tanggung jawabnya besar kalau sudah jawab begitu. Fala tabqa, maka tidak tetap ayatun apa suatu ayat min kitabillahi di dalam kitab Allah amiratan halai memerintah au zajiratan atau melarang illa ja'atni kecuali datang apa ayat ni kepadaku tas'alu halai bertanya apa ayat ni kepadaku faridataha akan perintahnya ayat. Maka setiap ayat yang ada di Al-Quran, baik ayat yang melarang atau ayat yang memerintah, akan datang satu persatu kepada seseorang, kepada manusia. Akan datang, khawatir itu datang kepadaku, kata Abu Darda. Fatas alu, kemudian bertanya nih kepadaku, al-amiratu, apa ayat yang memerintah? Hal i'tamartuh katanya ayat itu. Hal apakah i'tamartu? Telah aku perintah. I'tamartu telah memerintah tuh siapa saya. Wazajiratu dan datang apa ayat yang melarang. Hal apakah izdajartu telah melarang tuh siapa saya. Jadi ayat-ayat yang melarang, ayat-ayat yang memerintah itu nanti akan minta pertanggungjawaban kepada manusia, datang kepada seseorang itu. Misalnya ayat aqimus shalah datang. Tidakkah aku telah memerintahmu untuk sholat? Ayat tentang zina datang, wala taqrabuz zina datang. Tidakkah aku telah melarang kamu untuk berzina? Datang semua nanti meminta pertanggungjawaban. Fa'udzu, maka aku memohon jauh billahi kepada Allah min ilmin dari ilmu la yanfa yang tak bermanfaat, wa min qalbin dan dari hati la yakhsha yang tak khusyuk, wa min nafsin dan dari jiwa la tashba yang tak kenyang, wa min du'ain dan dari doa la yusma'u yang tak didengar. Wa hadisu Abi Hurairah dan hadisnya Abi Hurairah fi thalathati di dalam 3 orang alladzina 3 orang hum awwaluman adapun 3 orang itu awwaluman adalah orang pertama tasmuru yang membakar bihim kepada mereka annaru apa api neraka yaumul kiamati di hari kiamat. Ada hadis dari Abi Hurairah yang meriwayatkan bahwa ada 3 orang yang akan mencicipi api neraka pertama kali, yang akan dibakar pertama kali oleh api neraka di hari kiamat. Qala berkata siapa Abi Hurairah fihi di dalam hadis, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Wa rajulun dan laki-laki ta'allama yang belajar siapa laki-laki itu al ilma akan ilmu, wa 'allamahu dan mengajarkan siapa laki-laki itu kepada ilmu, wa qara'a dan membaca siapa laki-laki itu al-Qur'an kepada Qur'an. Fa'utiya kemudian didatangi siapa laki-laki itu bihi dengan ilmu ini. Fa'arrafah kemudian memberitahukan apa ilmuhu kepada orang, ni'amahu akan nikmatnya ilmu. Fa'arrafah kemudian mengetahui siapa orang kepada nikmat. Jadi ada laki-laki yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu, suka membaca Al-Qur'an. Kemudian ilmu itu oleh Allah didatangkan kepada laki-laki ini, dan ilmu ini menceritakan tentang nikmat-nikmatnya. Kalau mempelajari saya nikmatnya ini, menceritakan tentang nikmatnya. Sehingga laki-laki yang mempelajarinya ini tahu tentang nikmat-nikmat ilmu yang telah dia pelajari. Faqala kemudian bertanya siapa ilmu ini, ma amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan fiha di dalam nikmat itu. Jadi ilmunya itu bertanya. Kalau kita belajar ilmu apa, ilmu kita itu datang kepada kita, bertanya kepada kita, saya telah digunakan untuk apa olehmu? Qala, maka laki-laki itu berkata, ta'allamtu fika, aku mempelajari kamu. Aku telah belajar fikah darimu, katanya si laki-laki. Al-ilma akan ilmu, wa 'allamtu dan mengajarkan siapa saya akan ilmu, wa qara'tu dan aku dapat membaca Al-Qur'anah kepada Quran. Jadi nanti di hari kiamat ilmu-ilmu yang kita pelajarin datang kepada kita, lalu menceritakan tentang nikmat-nikmat ilmu sampai kita menyadari nikmat-nikmat itu. Kemudian ilmu ini bertanya kepada kita, ma'amiltu fiha, apa yang telah kamu amalkan di dalam ilmu itu. Gampangnya ilmu ini, saya ini telah diamalkan untuk apa olehmu? Kemudian laki-laki ini menjawab,
ta'allamtu fikal ilmah wa 'allamtuhu. Aku belajar darimu itu ilmu, kemudian aku ajarkan ilmu itu, kemudian aku gunakan untuk belajar Quran misalnya. Qala, kemudian menjawab siapa ilmu, kadzabta, dusta siapa kamu bohong. Walakin akan tetapi kamu belajar ilmu itu liqala, agar dikatakan siapa laki-laki fulanun qari'un, sebagai orang yang pandai baca Quran. Jadi ilmu ini akan jawab nanti, bohong kamu belajar ilmu itu hanya ingin dikatakan alim. Kamu belajar Quran itu hanya ingin dikatakan orang yang qari, orang yang pandai Quran. Begitu. Jadi ilmu itu membantah ya, kalau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, laki-laki ini akan pertama kali mencicipi api neraka. Jadi ilmu datang kepada kita bertanya, wahai laki-laki, saya ini sudah digunakan untuk apa olehmu? Laki-laki ini jawab, saya belajar ilmu dari kamu, wahai ilmu, dan saya ini mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ilmu ini jawab, bohong kamu belajar ilmu, kamu mempelajari saya ini hanya agar kamu itu dikatakan orang yang alim, hanya agar kamu itu dikatakan orang yang ahli baca Quran. Nah, orang-orang yang seperti ini yang tak sesuai dengan perkataannya ini akan masuk api neraka pertama kali, akan dilalap oleh api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita belajar ilmu itu apa? Semoga kita dijauhkan dari niat yang tidak baik. Semoga kita belajar ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang alim. Na'udzubillahi min dzalik. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, summa umiru, kemudian diperintahkan bihi, dengan laki-laki itu. Atau summa umiru, kemudian diperintahkan bihi, siapa laki-laki, fasuhiba, kemudian diseret ala wajihi, apa wajahnya laki-laki itu, hatta ulkiya, sehingga dilemparkan siapa laki-laki itu finnari, ke dalam api neraka. Wajahnya akan diseret, dilemparkan ke neraka. Wa qala, dan bersabda sama Nabi, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati aliman lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Inna, sungguhnya, min asyaddin nasi, ialah termasuk orang yang sangat apanya azaban, siksanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, aliman, adapun orang yang alim, lam yanfa', yang tak bermanfaathu kepada alim, Allah, siapa Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi alaihi salam, kana, ada siapa Nabi, yasta'idu, ialah mohon jauh siapa Nabi, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa qalatil hukama, dan berkata siapa orang-orang yang bijaksana, man hajaballahu anhu ilma azzabahu 'alal jahli. Man, barang siapa hajaba, yang menghalangi, yang menutup siapa Allah anhu dari iman, al-ilmakan ilmu, azzabah, maka akan menyiksa siapa Allahu kepada orang itu, 'alal jahli, dengan kebodohan. Wa asyaddu minhu, dan lebih parah lagi, minhu, dari orang itu, azaban, siksanya, man, adalah orang, akbala, yang datang, alaihi tasman, al-ilmu, apa ilmu, fa'adbaru, akan tetapi berpaling siapa orang, anhu, dari ilmu itu. Artinya tak mengamalkan. Orang yang paling sangat siksanya adalah orang yang telah punya ilmu tapi mengingkari ilmunya, tahu bahwa itu salah tapi dilawan itu, adbaru anhu, sama ilmunya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, tapi orang ini tetap melawan, saya tetap mau melakukan itu namanya adbar, itbar anil ilmi. Orang yang telah dikaruniai ilmu tapi adbaru anil ilminya, melawan ilmunya, berpaling dari ilmunya, itu asyaddu azaban, naudzubillah. Waman, dan orang ahda, yang menunjukkan Allah, siapa Allah, ilaih, kepada man, ilman, akan suatu ilmu, falam ya'mal bihi, kemudian tak mengamalkan siapa man bihi, kepada ilmu itu. Wa qala Mu'ad bin Jabal, dan berkata siapa Mu'ad bin Jabal, i'lamu ma syi'tum an ta'lamu fala ya'jurukumullahu bi'ilmihi hatta ta'malu. I'lamu, pelajarilah oleh kalian, ma, akan sesuatu, syi'tum, yang berkehendak siapa kalian, an ta'lamu, untuk kalian ketahui. Pelajarilah setiap ilmu yang ingin kalian ketahui, tapi fala ya'jur, tidak akan memberi pahalakum kepada kalian Allah, siapa Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya man, hatta ta'malu, bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah, hatta ta'malu,
kecuali telah mengamalkan siapa kalian. Silahkan pelajari semua ilmu, tak apa-apa kata Mu'adz bin Jabal. Tapi satu syaratnya, diamalkan. Karena Allah itu tidak akan memberi pahala ilmu kecuali ilmu itu telah diamalkan. Kita belajar usul fikih, kita belajar ilmu Quran, kita belajar ilmu fikih, itu tidak ada pahalanya kecuali kita telah mengamalkan itu. Waruya aidan, dan diriwayatkan aidan pula marfu'an ahli marfu' ilan nabi, kepada nabi. Wa fihi, dan ialah di dalam hadis ziyadatun, adapun tambahan. Innamal ulama'u himmatuhum ar-ri'ayah wa innamas sufaha himmatuhum ar-riwayah. Innamal ulama, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang alim, himmatuhum, adapun semangatnya mereka, tujuan utama mereka adalah ar-ri'ayah, adalah menjaga. Wa innas sufaha, dan sesungguhnya orang-orang bodoh, himmatuhum, adapun tujuan utama mereka ar-riwayah, itu adalah riwayah, hanya ingin bercerita, meriwayatkan saja, tak mau mengamalkan. Itu orang sufaha. Orang yang alim itu ar-ri'ayah, menjaga. Kalau kita punya ilmu, kita jaga ilmu itu. Bagaimana ilmu itu dapat menjaga kita? Ini dari Nabi. Innal ulama'a himmatuhum ar-ri'ayah wa innas sufaha'a himmatuhum ar-riwayah. Orang alim itu semangatnya untuk menjaga diri, sementara orang bodoh semangatnya adalah untuk bercerita. Hanya ingin bercerita saja, tak menjaga dirinya, tidak mau mengamalkan. Waruya mauqufan, dan diriwayatkan mauqufan aidan juga an Anasin bin Malik, dari Anas bin Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik secara mauquf, ya. Ada yang marfu, ada yang mauquf. Wan Abdurrahman, dan dari Abdurrahman bin Ghanmin, qala, berkata siapa Abdurrahman bin Ghanmin ini, haddatsani, menceritakan dia kepadaku, asyaratun, siapa 10 orang, min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasul. Qalu, berkata siapa 10 orang itu, kunna, ada siapa kami, natadarasul ilmah, itu mempelajari ilmu, fi masjid Quba, di masjid Quba. Id kharaja, ketika keluar, alaina, kepada kita, Rasulullah, siapa Rasulullah. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasul, ta'allamu ma syi'tum an ta'lamu, fala ya'jurakumullahu hatta ta'malu. Pelajarilah oleh kalian ilmu apapun yang kalian ingin ketahui, akan tetapi Allah tidak akan memberi kalian pahala hatta ta'malu, kecuali kalian telah mengamalkan ilmu itu. Pelajarilah ilmu apapun. Ini yang oleh ulama ulama sebelumnya itu dikatakan bahwa perintah ilmu itu umum dan mutlak, ilmu apapun. Meskipun ini kemudian nanti ditaksis, ya, bahwa yaitu ilmu-ilmu yang mamduh saja, ilmu-ilmu yang madmumah jangan dipelajari. Ini kata Rasulullah, pelajarilah ilmu apapun, tapi itu akan percuma kalau tidak diamalkan, karena Allah hanya akan memberi pahala apabila ilmu itu sudah diamalkan. Wa kana rajulun, dan ada siapa laki-laki, yas'alu, bertanya siapa laki-laki, Abu Darda, kepada Abu Darda. Faqala, kemudian berkata siapa rajul, lahu, kepada Abu Darda, kullu ma tas'alu anhu ta'malu bih, apakah adapun setiap sesuatu tas'alu yang bertanya siapa kamu, anhu. Faqala, kemudian berkata siapa Abu Darda, lahu, kepada rajulin. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Darda. Faqala, kemudian bertanya siapa Abu Darda, lahu, kepada si laki-laki. Kullu ma tas'alu anhu ta'malu bihi, setiap sesuatu tas'alu yang bertanya siapa kamu, anhu, tentang emak. Ta'malu bihi, apakah akan mengamalkan siapa kamu, bihi, terhadap emak. Jadi ada laki-laki yang banyak nanya ke Abu Darda. Kemudian setelah laki-laki ini selesai, Abu Darda itu jawab, nanya balik, apakah semua yang kamu tanyakan ini akan kamu amalkan? Qala, kemudian berkata siapa laki-laki, la, tidak wahai Abu Darda. Qala, kemudian menjawab siapa Abu Darda, fama tasna bisdiyadi hujjatillahi alaika, fama, maka adapun apa, tasna, yang akan kamu perbuat, bisdiyadi hujjatillahi, dengan bertambahnya hujjah Allah, alaika, yang memberatkanmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Padahal banyak sekali firman Allah yang mengancam orang yang tak mengamalkan ilmunya. Wa qala Hasan, dan berkata siapa Hasan, i'tabirun nasa bi'amalihim, perhitungkanlah manusia, bi'amalihim, berdasarkan perbuatannya, wada'au aqwalahum, dan tinggalkanlah oleh kalian aqwalahum, akan perkataan mereka. Perhatikanlah orang itu dari perbuatannya, bukan dari perkataannya, kata Hasan al-Basri. I'tabirun nasa bi'amalihim
wada wada'u aqwalahum dan tinggalkanlah perkataan mereka. Perhatikanlah perbuatannya, jangan perhatikan perkataannya. Jadi nilailah perbuatannya, bukan nilai perkataannya. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, lam yada qaulan, tidak membiarkan siapa Allah qaulan akan suatu perbuatan, illa kecuali ja'ala, menjadikan siapa Allah alaihi atas perbuatan itu, alaihi atas perkataan itu, dalilan kepada petunjuk, min amalin, dari perbuatan, yusaddiquhu, yang membenarkan apa amalhu kepada qaul, au yukadzibuhu, atau mendustakan apa amalhu kepada qaul. Fa idza sami'ta qaulan hasanan, apabila mendengar siapa kamu qaulan hasanan, akan perkataan yang sangat indah, farwaidan bi sahibihi, maka jauhilah olehmu bi sahibihi, terhadap pemilik qaul itu. Farwaidan bi sahibihi, maka jauhilah olehmu bi sahibihi, kepada pemilik qaul itu. Kalau kamu mendengar perkataan baik dari seseorang, maka jauhilah orang itu dulu. Fa in wafaqah, apabila sesuai siapa orang itu qaulahu, fa in wafaqah, apabila sesuai qauluhu, apa perkataan orang itu, amalahu, akan amalnya, fa ni'mah, maka itu baik, wa ni'mata ainin, dan itu hal yang sangat baik, katanya. Kalau ternyata, jadi kalau ada orang berkata bijak, berkata baik, jauhi dulu, jangan kemudian dekati, dinilai dulu. I'tabiru bi'amalihim, kalau amalnya sesuai dengan perkataannya, baru berteman. Kalau Ibnu Mas'ud, berkata siapa Ibnu Mas'ud, innan nasa, sesungguhnya manusia, ahsanu, akan berlomba-lomba untuk atau berbaik-baik siapa manusia, al-qaul, akan perkataan, kullahum, seluruhnya manusia. Manusia itu akan berlomba-lomba untuk membuat kata-kata yang baik. Faman wafaqa, maka barang siapa wafaqa, yang sesuai, fi'luhu, apa perbuatannya, qaulahu, akan dengan perkataannya, fadzalika, maka adabun, hal tersebut, alladzi asaba, adalah orang asaba yang mendapatkan, siapa alladzi haddahu, akan bagiannya alladzi. Waman, dan barang siapa khalafa, yang menyalahi, fi'luhu, apa perbuatannya, man qaulahu, akan perkataannya, fa innama yubbihu nafsahu, maka hanya saja yubbihu, mencelakakan atau menjelekkan siapa orang, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Wa qala as-Sauri, dan berkata siapa as-Sauri, innama yutlabu, hanya saja diperintah, dituntut, al-hadisu, apa hadis, liyattaqi bihi Allah azza wa jalla, atau liyattaqi bihi, agar bertakwa, bihi, dengan hadis, Allah, kepada Allah azza wa jalla. Walidzalika, oleh karena itu, fuddilah, diunggulkan apa hadis, ala ghairihi, dibandingkan lainnya hadis, minal ulumi, dari ilmu-ilmu yang lain. Walau la dzalika, seandainya bukan karena hal tersebut, karena niscaya ada apa ilmu hadis itu, kasairil asya'i, sama dengan benda-benda yang lain, tak istimewa. Wa dzakara Malik, dan menyebutkan siapa Imam Malik, annahu, sungguhnya Imam Malik, balaghahu, menyampaikan siapa Imam Malik, kepada riwayat ini, Anil Qasim, dari Imam Qasim bin Muhammad. Qala, apa riwayatnya, qala, berkata siapa Imam Malik, adraktun nasa wa ma yu'jibuhumul qawla wa ma yu'jibuhumul qawlu innama yu'jibuhumul amal. Adraktu, aku menjumpai, an-nasa, kepada manusia, wa ma yu'jibu, dan tidak membuat heran, hum, kepada manusia, al-qawlu, apa perkataan, innama yu'jibu, hanya saja membuat heran, hum, kepada manusia, al-amalu, apa perbuatan. Saya tahu karakter manusia, kata Imam Malik, yang membuat mereka kagum itu bukan perkataan tapi perbuatan. Wal adillah, adapun dalil, ala hadzal makna, atas makna ini, aksaru, ialah banyak, min an tuhsa, untuk dihitung. Wa kullu dzalika, adapun hal tersebut, yuhaqqiqu, ialah menyatakan, annal ilma, bahwa sungguhnya ilmu, wasilatun, adalah perantara, minal wasail, dari beberapa perantara. Laisa, tidak ada apa ilmu maksudan, ialah dituju li nafsihi, untuk dirinya ilmu sendiri, min haitsun nadharu syar'iyyu, dari segi kajian syar'i. Wa innama, hanya saja, wa adapun ilmu itu, wasilatun, adalah perantara, ilal amali, kepada perbuatan. Ilmu adalah wasilah untuk berbuat. Wa kullu ma, adapun setiap sesuatu, warada, yang datang, apa ma fi fadlil ilmi, dalam keutamaan ilmu, fa innama, hanya saja, wa adapun ma, sabitun, ialah tetap, lil ilmi, bagi ilmu, min jihati ma, dari segi sesuatu,
Huwa yang adapun ma mukallafun ialah dibebankan bil amali apa mengamalkan bihi dengan ma. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.